ngeragati anakku nggawe uang nggak halal. Jadi berasa berdosa ya Allah, aku selama ini bayar sekolah anakku, ngasih makan anakku pakai uang nggak halal gitu, jadi dosa yang paling berat. Asli nangis sampai masih di Bandung sana telepon minta maaf ke anak, ya Allah selama ini ayah sama mama memberi makan kamu uang dari hasil nggak halal ini gitu. Jadi sangat-sangat berdosa ya Allah, anakku dhisik tak openi tak ingoni gawe uang hasil seperti ini gitu. Beban ke anak yang paling merasa gitu ya Allah, jangan sampai anakku tak ingoni gawe uang gak halal gitu loh. Iya. Itu berarti sempat ikut merinding aku Mas. Iya. Kalau langsung saya juga karena udah ada seumur hidup anak saya gitu minta maaf ke anak ya itu ya Allah ibu sama ini ngoni sampean gawe uang gak halal terus bayar sekolah ini. Saya itu ya Allah, dosa saya terhadap anakku itu loh, aku sing enggak ya anak ini kan titipane Gusti Allah kok tak ingoni gawe duit enggak halal gitu loh. Merasa sangat-sangat berdosa saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pecah Telur, kembali lagi di segmen Goyang. Tamu kita spesial yaitu seorang ibu-ibu yang berhasil memanfaatkan komoditas di kotanya, yaitu di Blitar. Komoditasnya apa? Nanas. Menjadi minuman suweger gitu. R-nya banyak ya Bu ya? Ya, 3 R. R-nya 3, harus ingat 3 R. Yaitu Bu Aziza. Ini tak branding ini. Oh iya. Seger. Brandingnya apa? Brandingnya orangnya seger. Segar. Selamat datang Bu Aziza. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Lagi dan lagi ya. Jangan bosan ya tim Pecah Telur sama saya. Aman Bu. Dekat juga kan Bu dari sini? Iya, 30 menit cuman. 30 menit. Ya lewat pleret tadi yang agak takut ya. demi Pecah Telur. Jalur lahar pun tak lalui. Jalur lahar aja dilalui demi Pecah Telur Mas. Jadi pleret itu jembatan tapi tidak ada ampingnya Bu ya. Cek dam itu tadi loh, kan sungai tapi bisa dilewati gitu. Buat jalur lahar dulu. Jalur lahar, betul. Mbak Aziza sehat nggih? Alhamdulillah segar dan sehat selalu. Bisnis? Dan bahagia selalu. Bahagia terus. Bisnisnya juga lancar? Alhamdulillah lancar. Ya meskipun kejarine orang-orang pasar agak sepi katanya orang-orang kan. Ya kan pasar ya seperti itu. Naik itu ya selalu ya. Naik terus berarti kan naik gunung. Lek pasar ya gitu fluktuatif. Ada naik, ada turun. Dinikmati aja, ketika naik yo nikmati, ketika pas turun yo disyukuri masih bisa bertahan. Tapi kalau minuman nanas gitu, minuman segar itu ramenya pas waktu ada event Bu ya? Kayak hajatan minuman, gitu apa? Produkku kan termasuk minuman musiman. Ya seperti saat ini aku sebenarnya kan panen Mas. Ini aku mulai full produksi. Puncak-puncaknya panenku kan bulan puasa. Nah, nanti panen kedua pas hari raya besar musim haji seperti itu. Kalau akeh wong ewuh ini yo panen lagi. Ada panen-panenan tapi panen besar, panen rayanya ya pas bulan puasa itu. Kalau kayak seperti ini kan misal nggak panen gitu Bu, tapi tetap ada penjualan atau sampai nggak ada sama sekali? Tetap ada penjualan. Tetap ada ya? Kalau seperti ini kan ini udah 4 bulan sebelum bulan puasa ya Mas ya. Aku jadi full produksi 24 jam untuk stok jualan pada bulan puasa. Jadi nanti panenku pas bulan puasa iso full panenannya. Penjualannya kan tingginya penjualan aku di bulan puasa. Sampai berapa Bu? Kalau aku kan kapasitas produksi sebenarnya saat ini kan 5.000 dos toh Mas ya. Setiap hari. Tapi kalau bulan puasa 50.000 dos per hari pun bisa terjual aku. Karena sudah nandon itu ya? Gudang-gudang itu aku ya punya banyak gudang tak full. Terus aku ada program ke toko-toko besar yang punya gudang. Jadi yang mau nyetok sekarang tak kasih harga khusus. Oh iya, supaya nggak numpuk di tempat yang jenengan. Kan produkku expired 1 tahun, jadi aman. Terus aku juga memberi garansi 100%. Jadi kadang di gudang itu kan banyak tikus, kerdusnya digerigiti tikus atau rayap itu. Nanti tak ganti yang baru. Toko mau nyetok.
Oh, yang walaupun di stok sana, misal dikirikiti tikus diganti yang baru. tak ganti yang baru, yang ganti aku. Oh, enggak, tapi faktanya banyak yang diganti juga atau enggak ada? Iya, pasti tak ganti. Makanya banyak gudang-gudang yang sudah mulai nyetok ini. Ada sih yang belum nggak punya gudang tapi uang mereka sudah masuk. Nah, itu tak simpen di gudangku karena mereka nggak punya gudang gitu. Kayak gitu enggak rugi Bu jenengan ganti packaging atau ganti Enggak. kardus masih Kan aman yo ya? keuntunganku satu dus itu kebanyakan yang rusak itu kan anu toh Mas, cuma kerdusnya toh. Oh. Lah produknya kan minuman dekap itu tetap aman. Tak tarik terus tak ganti kerdus yang baru gitu. Jadi aku cuma ganti kerdusnya saja. Tapi yo kan jarang sih tak yang seumpama 1000 dus gitu ya Mas ya, enggak lebih dari 10 kok yang rusak. Cuma sedikit yang sekali ya. Bagian bawah itu yang sering-sering rayap sama tikus itu saja. Cuma buat pembelinya, buat Rasa si- aman berarti. Buat tokonya ngerasa aman, tenang. gitu. Lah Iya. itu loh yang soalnya kebanyakan produk minuman itu mereka nggak ada retur. Oh. Yang ada retur segar ini gitu. Jadi mereka mesti jadi duit gitu loh. Toko intinya kan gitu, nggak ada. Soalnya deh minuman ini kan toko itu ngambil keuntungannya kan sangat nipis toh. Nanti ada yang rusak satu dus itu wis katanya wis ngilongi badine berapa gitu. Tapi ketika tak garansi gitu, oh iya ini mesti jadi duit mesti begitu. Soalnya toko mesti pikirannya duit. Semua sama lah Bu. bisnis Siapa? sih. Iya. Namanya bisnis. Iya, ya. duit. Duit. Cuma kalau yang masalah supply-nya Bu, nanasnya sendiri itu apa setiap musim itu bisa apa gimana sih Bu? Bisa, Kalau tanaman nanas itu kan bukan buah musiman toh Mas. Terus Mas itu Mas. bisa terus ya? Kan nanas itu memang waktu nanamnya sama panennya jangka waktunya lama, 15 bulan, 1,5 tahun. Tapi kan bisa dipanenkan. Jadi kebanyakan petani di daerah saya itu mereka nanam, oh aku nanam nanas tak bulan ini, nanti pas menjelang bulan puasa tak panen nih. Kebanyakan orang-orang kan ya pengen lek poso punya panenan gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kenapa segar ini lahir ya? Karena memang nanas di tempat saya itu melimpah dan setiap hari selalu ada. Jadi Selalu ada pasokan panenan. selalu Pasokan aman. selalu aman. Kan dipasok mertua. Masuk mertua juga ya. Tak kontrak seumur hidup itu. Aman itu, enak itu. Kalau kayak gitu, itu berarti dari yang diproduksi, yang dipakai produksi sama segar, berapa persen dari lahan sendiri, berapa persen dari petani Bu? Yang diolah itu masih 10% nih loh Mas. Oh masih 10% Iya. ya? Iya. Gini loh, nanas itu kan yang saya olah ini yang kecil-kecil loh Mas. Sortiran. Nanas itu kan suami sama mertua saya itu kan borong di kebun sama nanam tuh ya semua dibeli. Jadi mulai ukuran kecil, sedang sampai besar. Sedang yang dikirim untuk pasar kan grade besarnya. Nanas itu kan grade ABC toh Mas. Iya. Yang kayak kalau kiriman ke Jakarta, Bandung itu mesti cuma grade A saja. Itu tergantung ukuran ya Bu? Besar-besar. ABC itu Iya, tergantung ukuran? Lihat ukurannya, berarti A itu paling besar, kok nanti grade B itu ukurannya bawahnya gitu. Terus yang saya olah yang dobelan ini yang kecil-kecil. Oh. Tak mini-mini. Biasanya dulu ini sebelum aku produksi minuman ini malah ditinggal nggak dipetik itu. Dibiarkan aja. Iya dibiarkan. Oh. Terus nanti kok diasaki orang-orang, dijual kupasan gitu, diplastiki dibawa apa etek-etek itu jalan sing bakul sayuran yang keliling gitu Iya. loh. Nah, seperti itu. Jadi malah akhirnya optimal yang tadinya Iya, dibuang malah sekarang bisa dipetik. dipakai. Gitu. Buat situ, itu baru yang kepake 10%. Iya 10%. Jadi mertua aku ini minimal ya paling nggak rame ya. Kiriman itu ada 3 truk. Sehari? Sehari. Belum nanti yang sapek apa itu, yang elep itu, yang pickup itu. Jadi sing tak kirim ini yang kecilan, yang sotirane. Jadi akhirnya belum perlulah dapat supply dari luar, malah gimana caranya ini kepake dulu. Kayak nanas dari luar Blitar sini itu beda. Dulu pas suami kirim nanas ke Bandung terus pulang kan bawa nanas dari Subang. Ya. Coba tak olah itu nggak bisa piye. Aroma nanasnya nggak bisa keluar. Kurang wangi. Kurang wangi gitu loh. Soalnya kalau nanas dari lereng Kelot ini ya nanasnya aromanya harum. Kata suamiku lah pas kirim ke Jakarta gitu ya, Pasar Induk kan buah-buah gitu ya. Ada truk kita kan ya pedagangnya sudah hafal, belum dibuka terpale. Oh ini nanas dari nanas lereng Kelot gitu. Soalnya aromanya sudah keluar. Keluar. Kalau nanas dari luar
Blitar itu kan cuma besar ukurannya, terus kadar airnya tinggi, rasanya kan asem. Oh gitu. Jadi lek dibuat minumanku aromanya enggak keluar gitu loh. Manis. Oh, berarti ini Segar udah jalan berapa tahun Bu? Segar 2017 sih sampai sekarang berapa? 17. 7 7 tahun. tahun. Ya, Nah 7 tahun. yang menarik juga itu sebelum Segar Ada. dimulai, iya ceritanya itu kan saya juga nonton videonya waktu itu Bu ya. Iya. Termasuk salah satu video yang menginspirasi juga. Penontonnya juga termasuk banyak waktu itu Bu. Iya. Komentarnya juga banyak yang positif. Alhamdulillah. Nah itu buat teman-teman yang belum nonton bisa diceritain sedikit nggak Bu? Sebelum Segar, ngomongnya harus segar gitu kali ya. R-nya 3 soalnya. R seger. Segar gitu. Nah sebelum Segar itu bisa diceritain kegiatan sebelum itu apa Bu? Aku itu kan Segar itu lahir kan 2017. 2019. 2016 itu sebelumnya 2016 itu aku sama suami itu nambang pasir. Oh tambang pasir. Jadi nambang pasir di lereng Kelut sini. Sampai Lumajang juga ding ya. Dulu nambang pasir lah. Tapi sebelum nambang pasir itu ya suami meskipun pas nambang pasir itu ya masih ikut mertua ngurusin nanas juga. Nah, nambang pasir ya enggak nambang sendiri kan, enggak ada yang timnya juga. Ada timnya gitu. 2016 itu ada titik balik saya sama suami hijrah. Okay. Nah, hijrah dari dunia kegelapan. Dunia kegelapan ya. Ya setiap orang kan punya masa nih ya Mas ya. Jadi tahun 2016 itu aku sama suami hijrah dari riba. Sebelumnya 2016 itu saya sama suami dan pemain riba. Asli pemain riba wis kayak nambang itu kan bagi saya dan suami itu kan iya nggak bersih gitu loh. Nggak bersih itu gimana maksudnya? Nggak bersih ya main sana sini. Oh. Ada amplop di ada bawah meja. Gitu. Jadi apa KKN ya. Iya. Nepotisme apa itu wis komplit. Nambang kan yo dulu nggak tahu lah, sekarang sudah ada izin resmi nggak tahu. Kalau dulu kan belum ada. Jadi biar aman gimana lah kita cari keamanan. Dek jalan juga gitu. Truk dam kita muatannya kan melebihi tonase, nah itu berurusan dengan DLAJ gimana supaya aman gitu. Jadi waktu itu pinjaman atau kreditnya untuk usaha yang itu? Iya, loh saya sama suami itu orangnya kalau bekerja kan totalitas ya, totalitas itu gini. Jadi kalau nambang itu kan kita beli lahan yang berpasir, kita beli terus kita keruk. Jadi aku dulu lahan tak beli, tak keruk pakai alatku sendiri apa bego itu ekskavator. Bego kok kampungan banget. Ekskavator. Bego itu enggak pinter Bu, bego. Nanti dikeruk pakai alat kita sendiri, tak usungi nggak trukku dhewe, terus aku bikin stokpel ndek Tulung Agung sama ndek Kediri. Lah beli bego itu kan ya beli mahal ya. Pakai uang lah itu ya. Ya pakai uang lah. Pakai uang utangan. Pakai uang utangan. Terus truknya sing ngusungi kan ya truk dam kreditan gitu. Iya. Ya, lahannya? Lahannya kan ya beli kan ya pakai modal awal masih aman ya. Aman lah uang sendiri, tapi ya itu untuk gede nih usaha itu ya aku pakai utang bank itu. Tadi Bu Aziza sempat ngomong udah ada tim. Iya. Tapi di cerita itu juga ada Bu, 24 jam itu bisa nggak ketemu, uangnya pulang tapi suaminya nggak pulang. Kok bisa gitu Bu? Kok ada tim tapi suami? Tanyaan suamiku kemana waktu itu pulang. Jadi nggak ada kabar gitu. Nggak ada kabar ditanya. Iya loh masalah. Padahal dulu nambang kan cuma rumahku kan ya di Sidoarjo. Tambangan yang lereng Kelut kan ngelegok ke timur cuma antar kecamatan lah. Ada sih di Lumajang tapi kan nggak setiap hari di sana. Tapi yang paling sering yang lahan yang terbesar kan di ngelegok sini toh. Okay. Kalau ya kerja di situ kok suamiku nggak sampai pulang ya. Waktu itu ya. Kemana itu waktu itu? Ya kan pas nambang itu kan aku bagian administrasi di rumah ya Mas. Terus suamiku kan ngurusi lapangan.
Ya memang ada checker, kalau bego atau ekskavator tadi kan ada helpernya, itu yang nanti yang setoran itu helpernya yang bawa uang. Yo pernah sih, yo kadang-kadang pulangi suami ki omahe lek ngarani kaya dadi gerdon tok. Apa gerdon? Gardu. Oke. Pulang adus salin budalne. Cuma transit. Tempat transit cuma Tempat gitu. transit. Kaya suamiku nyaman nggak luar. Begitu waktu itu ya Bu. Kan yo enggak bagus toh lek seorang suami kok lebih nyaman di luar. Jadi mesti sangat banyak cobaannya gitu loh pokoknya Mas. Luar biasa pokoknya. Kadang lek di titik ini ya, dulu mertuaku sampai kasihan lihat aku. Kok betahin duwe bojo seperti itu ngono loh. Sampai di mare aku pernah sampai dilingguh nih jadi wong wedok ki aja sabar-sabar karo bojone enggak mulai omongno aku tak golekane sampai gitu mertuaku itu dulu. Mertua ya Bu ya. Nah, jadi sampai titik sini lah yo aku dulu kok sesabar itu ya aku. Sampai subur udah badannya. Tapi yo gitu Mas. Soalnya gini loh Mas, waktu nambang itu ya kan kembali ke perizinan tadi kan enggak ada yang resmi. Jadi kita main sogok sana, sogok sini. Terus biasanya KA-nya itu kan ke oknum, terus oknum itu nanti ngasih ke atai kan ke keamanannya KA gitu loh. Itu mesti entertain gitu loh. Jadi ada birokrasinya ya, itu. Mereka enggak mau ditransfer atau harus ketemu di kantor, enggak, mungkin di tempat entertain gitu kemudian. Oh gitu, jadi akhirnya ya berat juga ya Bu, udah dari sisi sumber dananya juga. Sampai saya tahu 4 tahun nambang itu asetnya nggak nambah. Nggak nambah, Utangnya nambah. Itu kok bisa jadi gitu tuh gimana itu Bu prosesnya? Mas, iya, aku angsuran truk itu ya. Pertama 1 gitu ya, ngambil pertama 1. Nah, wis dapat separuh lebih hampir lunas, ngambil lagi gitu. Kayak habis dari 1 itu aku sama suami dulu nggak cuma 1, 2 atau 3 langsung gitu. Jadi kelihatannya yang nambah itu kan aset bergerak tadi, inventaris usaha. Kayak inventaris usaha itu kan setiap tahun kan turun harganya. Enggak seperti tanah, asetnya dijarnoe naik. Jadi kelihatannya bertambah terkait, tapi aslinya kan menurun gitu loh. Utangnya nambah tapi kok asetnya turun. Gitu. Asetnya malah turun. Piye ya? Waktu 24 jam itu kurang loh Mas untuk nambangi. Karena apa Bu? Aku digulung, dikejar kemerungsung gitu. Ya. Jadi kadang pas cuapek HP tak matikan. Soalnya nanti kalau enggak tak matikan mesti aku enggak bisa istirahat. Kok malam kok ada HP bunyi, mesti ada trouble. Enggak dari tambangan mungkin ada operasi. Dan yang sopir-sopir di jalan golek enggak bannya meledos, rumbungnya pedot. Wes pokoknya pasti ada trouble. Kayak setiap telepon bisa dibayar, wayah tidur lah istirahat, ada telepon masuk kayak mesti telepon masuk tengah malam, jam malam itu mesti ada trouble. Kayak iki dek jantung di maknyas gitu loh. Kita terus-terusnya aku mari-mari jantungan aku gitu. Jadi kayak lelah fisik, lelah mental juga. Terus berada di titik itu aku wis nggak bisa. Pokoknya nggak kuat, aku ngomong sama suami ini koyoknya nggak bisa diteruskan yang ini. Itu anunya apa Bu? Triggernya apa? Awal mula untuk berpindah itu apa triggernya yang Bu Aziza? Aku Mas, buka YouTube gitu. Oke. Yo mungkin ya alhamdulillah hidayah Gusti Allah lewat itu ya aku meskipun nggak ahli ibadah tapi insya Allah aku masih melakukan ibadah, kadang ikut pengajian, ikut gitu. Tentang dosa riba, sing bikin takut aku. Soalnya terus terang saya sama suami dulu itu kan nggak pernah mondok, tapi ya jadi mikir ngerti riba iki nggak halal gitu, tapi ya nyatanya banyak para ustaz para ya masih memakai uang bank, terus kok satu titik itu ternyata kita ada lihat YouTube tentang dosa-dosa riba, ternyata dosa riba itu sedemikian itu efek riba itu ini lah. Ini yang sudah aku rasakan. Aku malam nggak bisa tidur,
lek siang kayak gelisah gitu kan. Terus rumah tangga yo enggak tentram. Terus waktu untuk bekerja 24 jam tuh sepertinya kayak kurang. Uang itu kayak habisnya cepet gitu loh. Kayak panggah kurang kayak gitu loh. Jadi ada efek-efek riba yang sudah aku rasakan, terus akhirnya aku kan malah mengoreksi diri sendiri. Apa karena ini ya aku kok hidupku seperti ini. Kayak rumah tangga itu enggak ada tentremnya gitu loh Mas. Aku sama suami dulu hampir pecah kongsi. Sudah hampir-hampir enggak jadi berkolaborasi iya, lagi. Hampir gitu. Tapi alhamdulillah masih diparingi hidayah, masih dipersatukan sampai hari ini ya. Hidayah itu memang urusan hati ya, enggak bisa dipaksakan. Waktu itu aku masih kan aku ya yang masih tentang dosa riba tak ceritakan ke suami itu, suami masih menentang. Jadi ada satu acara sejenis seminar lah gitu, suami tak daftarnya enggak mau. Sebenarnya pomo wong loro iki bujuk aku sama suami iki sakitnya wis puarah. Sebelum kenal grup MTR itu Mas ya, sebenarnya pernah ikut itu loh. Kembali ke titik nol punya Sabtuari. Oh iya. Pernah jadi narasumber juga. Iya. Itu suamiku enggak kondal di pomo diobati wis enggak bisa. Tapi datang juga suami. Datang juga. Sebenarnya kan kita sudah ada usaha gimana ya keluar dari riba ini. Tapi belum menemukan guru ya. Guru untuk membimbing kita supaya kita keluar dari riba ini belum menemukan. Akhirnya ketemu sama Ustadz Arifin yang di MTR itu. Kayak yang Ustadz Arifin itu mau nambani orang itu langsung jelek, suamiku langsung bisa diajak hijrah. Habis itu langsung lepas semua. Saya sama suami melepas aset itu wis enggak mandang iki kok rugi, iki kok piye, wis pokoknya harus dilepas semua totalitas, balik tangan. Jadi banyak yang angsuran truk itu wis dapat separuh, dibalikan ke dealer kita rugi banyak, enggak apa-apa, yang penting kita sudah berhenti, terus kita tanyakan semua pokoknya tinggal berapa, yang dek leasing berapa, nek bank itu berapa, kita malah ke bank. Pokokku berapa, masih berapa, utangku, aku mau bayar utangku tapi aku pokoknya saja enggak mau yang lain gitu. Saya dengar-dengar kok sampai miliaran Bu ya, sampai 5 miliar. Iya. 4. Oh 4 ya? Mungkin hampir 5 ya. 4 sekian gitu ya. 4 sekian. Sampai RP notal utangku ini sampai takut Mas. Kok roh total utangku wedi. Tapi akhirnya ke total? Iya kan akhirnya panggah ya. Kan kita ke bank, tanya pinjamanku berapa, pokoknya tinggal berapa kan kita total. Pokoknya lek di total sama bunga sama luar biasa Mas. Yang itu 4, sekian itu hanya pokoknya saja? Pokoknya saja loh itu. Oh Masya Allah. Ada yang pinjaman 800 juta gitu ya, di bank apa gitu, sampai 1,4 M. Awalnya 800. Itu kan karena nunggak dan sebagainya. Karena nunggak. Kan kita begitu hijrah itu kan kita lepas. Jadi tambangan yang tanah kita beli harus dibalik yang ke pemilik kembali meskipun belum kita keruk, belum kita ambil pasire. Jadi pokoknya saya sama suami enggak ambil pusing, pokoknya ini harus dilepas semua. Enggak boleh ada yang tersisa. Soalnya dek pas kerja kita kemarin dek tambangan, saya sama suami itu merasa ini enggak bersih gitu loh. Kita akui enggak bersih, enggak ada yang bersih sama sekali dek pas usaha itu. Jadi itu benar-benar ketika katakanlah ikut seminar yang Ustadz Arifin itu, seketika pulangnya langsung seketika, ibaratnya semalam langsung dirubah gitu ya. Kayak suamiku kayak kayak di jenis dicuci otaknya gitu loh. Jadi kita sama tuakut sama dosa gitu loh Mas. Lek dulu dibilangi orangnya, padahal orang tua sama mertua sudah wis ngelik nih, ojo utang bank. Wong usaha lah pengen gede ra utang bank piye mesti gitu. Mesti malah menantang gitu loh. Semakin besar usahanya mesti semakin utang bank. Jadi koyok kena ucapan ada doa, dulu dinasihati orang bisa. Ucapan adalah doa ya. Gede tenan utangnya. Iya. Tapi setelah pulang dari acara itu dari Ustadz Arifin tuh koyoknya dicuci otaknya, jadi malah
takut dosa gitu loh Mas. Terus sikap suami terutama yang sangat berubah 360 derajat yang dulu pas nambang jarang pulang, nih saiki malah jarang keluar. Jadi bapak rumah tangga. Terus ya sama orang tua itu malah hormat kayak sama anak sama istri. Baik gitu loh, pokoknya tanggung jawab gitu loh. Intinya pokoknya malah takut dosa gitu loh. Ya alhamdulillah pokoknya. Itu ingat nggak Bu, yang paling berkesan waktu di acaranya Ustadz Arifin itu apa? Karena ini kan cuci otaknya positif ya Bu ya. Maksudnya akhirnya jadi tersadarkan sampai nggak cuma tahu, kalau taunya gitu kan nggak masuk kadang-kadang. Sampai ini meresap gitu. Bu Azizah ingat nggak yang disampaikan yang paling berkesan waktu itu apa Bu? Ngeragati anakku nggak uang nggak halal. Jadi berasa berdosa ya Allah, aku selama ini bayar sekolah anakku, ngasih makan anakku pakai uang gak halal gitu, jadi dosa yang paling berat. Asli nangis sampai masih di Bandung sana telepon minta maaf ke anak, ya Allah selama ini ayah sama mama memberi makan kamu uang dari hasil gak halal ini gitu. Jadi sangat-sangat berdosa ya Allah, anakku dhisik tak openi tak ingoni gawe uang hasil seperti ini gitu. Beban ke anak yang paling merasa gitu. Ya Allah, jangan sampai anakku tak ingoni gawe uang gak halal gitu loh. Yang menyadarkan lewat ke anaknya itu, jalur anaknya itu yang berkesan. Saya. Itu berarti sempat ikut merinding aku Mas. Iya. Kalau langsung saya juga karena udah ada hidup anak saya gitu minta maaf ke anak ya itu ya Allah ibu sama ini ngoni sampean gawe uang gak halal. Terus saya bayar sekolah nih. Saya itu ya Allah. Dosa saya terhadap anakku itu aku sing enggak Ya anak ini kan titipane Gusti Allah kok tak ingoni gawe duit enggak halal gitu loh. Merasa sangat-sangat berdosa saya itu. Jadi kalau kenanya ke diri sendiri gitu kayak seolah-olah kita masih kuat gitu ya Mas. Masih kuat. Tapi begitu itu ngomongin tentang anak. Aku enggak lilo, enggak lilo bahasa Indonesianya apa itu. Berarti enggak tega. Seketika saat itu juga langsung diputuskan stop. Langkah yang dilakukan pertama waktu itu apa Bu? Ketika sudah memutuskan stop. Tambangannya dihentikan. Stop tambangan dihentikan, terus kita suami hubungi rekan-rekannya pas nambang, aku wis enggak nambang lagi, terus kita ke bank. Kami menghentikan pinjaman kami. Terus terang usaha kami wis nggak berjalan lagi, terus tanya pinjaman kami pokoknya berapa, kami mau membayar utang pokok kami saja, tapi tidak dengan bunga dan lain-lainnya. Wis banyak tantangan, 3 bulan pertama itu teror dari bank luar biasa Mas. Terornya seperti apa? Terornya ya diancam yang rumahnya mau disita, terus nama baiknya dicemarkan, terus di blacklist, ya seperti itu. Tapi memang waktu 3 bulan begitu kita hijrah itu, ya suami sama istri harus saling menguatkan. Soalnya gimana ya, kemarin setiap hari uang ratusan juta masuk, malah nggak ada uang masuk. Tiap hari jadi tamu itu sampai tempuk yang dari bank ini, dari leasing ini gitu, tempuk itu biasa. Jadi saya sama suami itu saling menguatkan. Kadang hijrah itu mungkin penak ya, kalek membalikkan tangan. Tapi yang berat itu bagi saya dan suami dulu ini untuk bertahan di jalan yang benar itu tadi. Soalnya ya gimana ya, pas baru hijrah itu kan kayak nggak dimulai dari nol loh, dari min loh. Punya hutang, usahanya dilepas. Terus akhirnya luar biasa. Ya alhamdulillah masih ada support dari orang tua. Jadi supportnya untuk makan tiap hari kita masih seiso melok wong tua gitu loh. Mungkin kalau nggak ada orang tua, saya sama suami nggak bisa makan, nggak tahu hari ini makan apa. Itu saya sama suami pernah di titik itu. Jadi waktu itu malah disupport ya Bu sama orang tua ketika milih nutup usaha dan nutup hutang itu. Iya, memang dari awal mertua saya nggak dukung. Melarang untuk suami saya terjun ke dunia pertambangan.
lek bilang mertua gini, wong lemah didol nggak elok gitu loh. Bahasa Indonesia ini apa itu? Tanah kalau dijual nggak pantas, nggak patut gitu ya. Nggak patut gitu. Terus suami mertua saya dari awal memang bilang begitu. Tapi suamiku yo jenenge wong Usaha gitu ya. Kayak kelihatannya dulu nambang itu wah gitu loh Mas. Tumpakane mobil, Sukses, bergengsi. Hubungannya sama pejabat-pejabat tinggi. bagus. Jadi dulu kalau ada pergantian pejabat dari Kediri ke Blitar gitu ya, kita mesti ada di tamu, diundang di acara. Orang spesial lah intinya ya. Kan bagi mereka kita sapi perah. Mungkin mereka menunjukkan ini loh sapi perah kita gitu. Mungkin loh ya. Gitu ya Bu ya. Iya. Kalau setelah itu kosong itu berapa lama Bu? Kan tadi 3 bulan sempat tantangan karena berubah drastis. Nah itu masa-masa transisi itu berlangsung berapa lama waktu itu? Masa transisi aku cuma 1 tahunan Mas. 1 tahun. Terus ya 3 bulan itu saling menguatkan. Akhirnya setelah 3 bulan itu Bang mungkin wis capek ya. Terus kita kan tiap ada orang Bang datang kan kita selalu ada tamu bangga disuguhi seperti biasa. Kebanyakan orang-orang yang mereka lakukan ini sekarang mereka yang bikin takut itu gini ketika diparani leseng, diparani wong Bang mereka malah bersembunyi, nggak menghadapi. Jadi ketika ada orang Bang, saya sama suami ya jagongi wong loro, terus kita ceritakan pengalaman kita waktu di acara seminar yang Ustadz Arifin itu, kita hijrah itu, yo ada sih orang Bang yang setelah sekian lama, sekian berapa tahun itu tiba-tiba bertamu ke tempat kita. Ternyata mereka hijrah juga punya hijrah kegelisahan. Karena terinspirasi dari cerita saya sama suami. Jadi akhirnya dakwah juga. Terus saya ada sampai pimpinan bank ya itu datang terima kasih loh Pak Pri, saya dulu sudah diberitahukan sebenarnya dia itu ada orang dari keluarga Pak Yai lah gitu, tapi dia sekolahnya pinter akhirnya kan ditarik di perbankan. Orang perbankan didadekne sampai direktur gitu. Tapi beliau merasakan di situ dia ada sing anake gini, anake sakit atau sekolahnya enggak bener gitu katanya. Terus alhamdulillah karena cerita kita beliau hijrah terus malah jadi teman dari sampai sekarang. Ada beberapa orang itu, ada 2 atau 3 ya kayak. Yang dari bank itu tadi Bu ya. Jadi sebenarnya orang bank itu juga manusia gitu loh. Mereka sebenarnya nggak perlu kita takuti, semuanya bisa dimusyawarah nih. Ada sih yang sampai kita di sidang-sidang nih gitu. Oh sempat ya Bu ya? Iya, soalnya kan kita mempertahankan pokoknya saja. Sebenarnya bank kan punya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Sebenarnya kan pinjaman yang macet ada yang mengganti toh. Tapi kan namanya bank kan jadi jelek gitu loh. Mereka kan akhirnya demi mempertahankan nama baik bank akhirnya kan si nasabah yang diuber-uber gitu loh. Akhirnya berarti bisa ya Bu, negosiasi itu akhirnya berhasil untuk membayar pokoknya aja. Berhasil, pokoknya saja dan kami cicil. Soalnya kan kita kan usahanya pas mulai dari nol toh. Kan nggak mungkin sehari kalau ada loh Mas saya tuh di bank yang terkenal sekian M itu ya kan. Jadi lenggel kan nggak mungkin punya aku. Jadi aku mau membayar tapi aku mencicilnya. Ada yang tak cicil setiap tahun, ada yang setiap bulan tak kasih gitu. Yang penting ketika kita mencicil itu kita sudah ada kesepakatan pokoknya. Jadi kalau belum ada kesepakatan pokoknya saja terus kita mencicil podorong uyai segoro. Jadi masuk lagi habis gitu ya? Habis. Anggah hubungani. Jadi sebelum mencicil itu kita ada kesepakatan tentang bahwa kita bayar pokoknya saja. Sampai sekarang sudah bebas atau masih ada sedikit? Masih ada sedikit sekali. Tinggal kan aku ada yang paling besar itu kan aku membayarnya tiap tahun. Terus ya karena ya alhamdulillah setelah hijrah itu kan 2016 aku 2017 ini kan punya usaha pabrik minuman segar tadi. Nah, pabrik minumanku ini kan panenannya tiap bulan puasa. Terus aku bilang ke bank yang besar ini, aku mencicilnya tiap tahun tiap bulan puasa. Jadi
1 M gitu ya, tak cicil tiap tahun 250, tapi aku bayar pas bulan puasa. Insya Allah bulan puasa ini terakhir. Alhamdulillah. Semoga Amin. dimudahkan. Berarti setelah ini habis selesai? Habis. Alhamdulillah. Sudah bisa bernafas lega. Iya. Selama ini meskipun bernafas masih ada Hambatan sedikit di hidung itu kayak belum plong gitu ya. belum plong. Berarti Bu ya berapa tahun ya? 2016, sekarang 2024, 10 tahun ya? Iya. Ya bener ya? 8 tahun. 8. Berapa? 8 8 ya? tahun. Delapan. Ya, lama Dan- juga ya. Iya, dan bisa toh. Kebanyakan teman-teman kan takut terus mereka menghindari bank. Iya. Akhirnya mereka dikejar-kejar. Dan selama itu kan yo aku masih tetap bisa menjalankan usaha. Kalau aku pangkat tangge ngangsor modalku entek tangge ngangsor enggak Malah punya nggak bisa. usaha Iya. malahan. Dan terbukti bertumbuh loh usahanya jenengan dari 2017 sampai sekarang 2024. Iya. Tak lihat mesinnya tambah gede-gede. Amin ya. Belakang itu makin jadi gudang sekarang, Iya, jadi luas. Artinya kan juga bisa tumbuh bareng gitu ya Bu ya. Ya soalnya itu tadi uangku kan malah hasilnya terkumpul malah gede usaha. Kalau lekas numpuk nggih bayar angsuran, numpuk bayar angsuran ya magep terus nggak naik-naik. Ya, Itu peran komunitas itu gimana Bu? Kemarin sempat kita interview mereka beliau-beliau itu juga berhasil melunasi karena masuk komunitas. Kalau Iya. Bu Azizah ini juga melalui komunitas. Iya, di komunitas itu ya kita saling menguatkan gitu loh. Heeh. Jadi pas ada persidangan gitu ya, kita info aku nanti tanggal ini ada sidang. Teman-teman itu datang menguatkan yo. Kalau ya kayak pas pertandingan sepak bola ya, terus ketika penontonnya kita supporternya banyak, PD. pede gitu loh. Terus yang di komunitas itu ada ilmunya, iya, saling berbagi gitu loh. Nanti kalau ada pertanyaan gini, wes duwe jawaban gitu loh. Berkaca dari pengalaman teman-teman gitu loh. Waktu itu kalau Bu Azizah, nama komunitasnya yang diikutin apa Bu? Masyarakat tanpa riba. Masyarakat tanpa riba. Ya. Nanti siapa tahu teman-teman yang masih bingung Lah, bisa googling bisa. tentang itu di kotanya masing-masing mestinya ada ya. Aku ini punya loh Mas Pak Lek. Pak Lekku itu panggilannya Gus, soalnya dia ngajar di pondok gitu. Iya. Pak Lekku itu pengusaha ternak ayam, bebek, yo jual telur, yo jual pakan. Dulu begitu kita hijrah, aku sama suamiku ku yo Jawa niki yo ngilik nih dulure gitu. Oh beliau malah marah-marah, malah mengeluarkan dalilnya. Ya memang saya sama suami nggak pernah mondok, kayak Pak Lekku kan orang pondokan. Beliau mengeluarkan dalilnya, wes pokoknya tinggal akadnya kita seperti apa, pokoknya gitu-gitu. Terus akhirnya baru 2 tahun kemarin lah beliau ke rumah saya. Aku kayak tahu sama ngomongi soal riba-riba, kayaknya sekarang aku malah butuh gitu loh. Komunitasku isik ora, yo isik kan saya masih berkomunikasi dengan komunitas itu toh. Akhirnya Pak Lekku sama Bu Lekku tak daftarnya berangkat ke Bogor, tenan. Di hari pertama acaranya kan 3 hari tas itu. Hari pertama sudah telepon sambil nangis. Yo alah matur suwun ya Nduk, Pak Lek wis mbok kenalne komunitas iki, terus ya sepurane dhisik tak lek tahu ngene tahu menantang mbok eling nih enggak kena tahu gini ya sambil nangis itu. Ternyata dosane lah ya padahal Pak Lek penggane mondok kok enggak ngerti dosane riba koyo ngene gitu. Seperti itu pokoknya dan luar biasa lah komunitas itu. Makanya pertemanan itu menentukan sikap kita. Seperti apakah kamu lihat 5 orang teman di sekitarmu? Kan orang lain pasti melihat, oh kayak kancane kayak berarti kayak seperti kayak gitu loh. Ya boleh bilang orang bilang golek konco aja milih-milih. Saya enggak, aku milih berteman. Harus pilih-pilih lah. Iya, harus pilih menentukan. Mungkin loh Bu, kalau teman-teman biasa, ya sekedar semuanya, kenal. ya sekedar kenal semuanya. Tapi yang dijadikan sahabat, Nah, itu yang harus benar-benar. Iya sih kemarin ini Mas, mesti membiasakan diri dengan kata kenalan. Kalau kenalan kita sama siapa aja tuh. Berkenalan. sekedar Ya, itu kenalan saya, tapi kita nggak gampang ngomong ini teman saya, ini sahabat saya itu mesti selektif. Tapi kenalan ya udah itu Ya kenalan. kenal gitu, sekedar kenal nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dekat dan bersahabat kita selektif, harus selektif. Karena akan menentukan kita. menentukan kita, lingkungan kita yang menentukan siapa kita gitu loh. Betul. Nah selama setahun itu tadi ya, sebelum ketemu Segar ini apa nyoba-nyoba bisnis
juga, yang Bu? lain. Iya, kalau saya itu sebenarnya jadi perempuannya nggak pernah loh mas saya itu nganggur gitu. Tapi saya juga nggak mau meninggalkan rumah. Jadi prinsip saya dari dulu aku jadi wanita harus bekerja tapi nggak meninggalkan rumah. Jadi tempat produksiku Nana sekarang ini ya pabrik itu ya itu dulu nganu toko spare part. Oh gitu. Toko spare part, sepeda motor, terus ampere tinggi bengkel. Suamiku dulu kan seneng main trail-trailan toh mas. Iya. Loh, sebagai istri kan aku harus mendukung. Support hobi ya. Support hobi dengan cara jadi servisnya. Lah timbangannya tuh kuli atau kuliah atau kuli Servis tempat lain mending servis di sini. gitu. Luar biasa loh. Sebenarnya aku dari dulu mensupport hobi positifnya bojoku. Oh iya. Ya mungkin ya itu. Jadi berawal dari situ masuk ke bengkel itu spare Terus part. belakang rumah juga ada ternak bebek. Ya, jadi aku jadi wong wedok enggak iso meneng. Pokoknya usaha. Produktif ya. Produktif. Soalnya aku sama ibuku wis diajarkan bekerja dari zaman masih sekolah. Jadi kan aku anak perempuan ya. Mungkin anak perempuan umumnya kalau sama ibunya diajari memasak, nyapu, apa mencuci itu enggak. Lah ibuku dulu aku diajari bakul dari kecil ya mas. Jadi aku waktu SMA nih ya, SMA aku wis digawani mobil, kelihatannya keren. Sekolah digawani mobil. Padahal pulang dari sekolah aku belanja ke pasar Legi. Jadi aku berangkat sekolah bawa list belanjaan sama uang gitu. Itu belanja untuk dijual lagi? Ibuku kan punya toko sembako, grosiran gede gitu. Jadi aku bagian belanja gitu. Terus engko diopain aduh mendhisik padahal opain 5.000 loh zaman aku dulu. Dulu kan banyak. Iya. Saya juga penasaran, Bu Aziza ini dulu dibesarkannya dengan lingkungan seperti apa ya? Soalnya kan orangnya supel, energetik, terus positif gitu ya. Ya megakno sabone pasar kan gitu gitu. ya. Jadi kayak uang pasar ya. Ngerti teman-temanku SMA sampai hari ini manggil aku gimana? Mbok Jah bakul Lombok. Pernah jualan lombok? Enggak, sebenarnya enggak jualan Lombok. Enggak tahu kok teman-teman gitu. Jadi aku dari SMP sampai SMA mulai bakul SMP. Kan orang tuaku kan pedagang, toko punya toko. Punya toko kan ya selain sembako orang tuaku juga jual alat tulis, buku, pulpen. Aku bawa itu alat tulis. Bakul nak sekolahan. Nah, jadi teman-temanku beli ke aku. Terus SMA itu kan aku wis digawe mobil. Tiap pulang sekolah itu kan seminggu 2 kali aku mesti langsung ke pasar Legi belanja belanja dagangane ibuku kan terus dibawani list. Memang ya beli lombok juga sih, tapi nggak tahu kok teman-temanku manggil kok spesifik Jah bakul Lombok. Oh, berarti mental pebisnis itu sudah dibangun dari dulu ya Bu ya? Iya. Dari didikan ibu ya. Ibuku nek ngomong nggak pernah aku dulu di kon nyuci baju pokoknya masak itu. Tadi ketika banyak cucian baju terus pembantu nggak masuk. Lek bilang ibuku gini yang tak ingati. Lek nggak iso masak, nggak iso umbah-umbah, nggak iso nyapu, kudu iso mbayari wong sing masak, sing nyapu gitu. Iya. Buku dulu lek ngomong. Dadi mindset kuwi dadi aku harus bekerja Nggih mbayari wong, berbayari wong nyucekne mau. Ya alhamdulillah dapat suami, enggak menuntut aku harus iso masak, harus iso nyapu gitu enggak. Jadi suamiku pun dulu kalau pas nggak ada pembantu, pas pembantunya nggak datang itu ya ketika banyak cucian piring, banyak cucian baju, ya mbok nyeluk sapa ngono lah enggak enek sing mbah. Dadi enggak aku dimarahi terus aku kon mbah-mbah enggak. Iya. Alhamdulillah gitu. Berarti setelah kelanjutannya yang spare part sama bebek tadi, bebek ya Bu? Mentok apa bebek Bu? Bebek. Itu gimana Bu setelah Lah itu? spare part itu akhirnya kan aku tak berhentikan waktu aku melahirkan anakku kedua. Kan setelah nambang dulu kan suamiku kan masih perangkat desa toh Mas dari 2004 ya. 2004 itu kan perangkat desa tapi kan enggak full setiap hari ke kantor dulu. Jadi spare part itu yang megang kan aku. Ya spare part itu depannya kan bengkel kan aku enggak bisa ngerjain sendiri. Kalau bengkel itu ya yang aku alami ketika ngopeni bengkel wis pinter akeh pelanggan mereka keluar buka bengkel sendiri akhirnya pelanggan ditarik.
aku itu mengalami seperti itu sampai beberapa kali. Terus akhirnya Yang pas aku montir yang ikut montir, itu tuh, itu buka dewe. buka dewe gitu. Terus akhirnya nggak punya golek neh belajari. Gitu terus, terulang lagi. Kayak yang tokonya kan aku sendiri, pas aku melahirkan anakku kedua, aku kan terus off libur 1 bulan, akhirnya buka lagi kan wes mulai lagi wes capek itu. Terus aku fokus ke bebek di belakang. Jadi ketika pabrikku lahir itu aku masih ada bebek. 2017 itu masih ada. Terus tahun 2020 itu kan mulai punya BPOM. Awalnya produkku diluncurkan itu kan perizinan masih PIRT, belum punya BPOM. Nah, sama pihak BPOM diharuskan memilih salah satu usaha. Soalnya produksi minuman sama ternak nggak boleh berdampingan. Kan ternak aromanya nggak sedap lah ya. Nggak sedap, kayak produkku minuman. Iya, higienis. Terus akhirnya kan aku fokus kelihatan yang bisa digedek nih ternak, yang produksi minumannya. Bebeknya sempat banyak? Banyak. Bebek saya petelur itu sampai 2000-an lah. Banyak loh itu. Iya, 2000. Sebenarnya aku harus suami pokoknya usaha mesti totalitas. Totalitas gitu loh. Dari aku pas ngengu bebek petelur itu aku juga bikin telur asin. Bikin telur asin, aku masuk di pasar templek gitu ada berapa pedagang. Terus dulu di pinggirnya Budi Rahayu itu kan ada orang jualan telur asin, aku yang masuk. Jadi pokoknya usahanya aku harus totalitas gitu loh. Itu juga artinya kalau sampai 2000 dan sudah ada telur asin, itu juga gede, maksudnya uangnya kan juga gede. Iya, yang Ibu Azizah kok akhirnya fokus, yakin ini ke minuman nanas itu ke apa Bu? Yang faktor yang menentukan banget itu? Produksi minuman nanas itu orang tuaku sama mertuaku yang mendukung 100%. Pas ngingu bebek itu mertuaku masih agak menentang. Gitu. Terus saya sama suami itu kan apa-apa itu mesti tanya orang tua gitu loh. Bagi saya dan suami doa restu orang tua itu utama. Gitu loh. Jadi adanya faktor restu itu akhirnya memilih minuman nanas. Dan terbukti sekarang jadi gede. Seger sekarang. Itu Mas Surya kemarin pas waktu live ternyata Bu Azizah itu sangat ibaratnya apa ya, berbakti banget gitu loh. Gimana itu, sama orang tua. Iya. Ya Bu Azizah aja yang seperti apa Bu Azizah berbakti pada orang tua? Ya pokoknya aku orang tua itu Mas, utama. Saya setelah suami ya ketiap orang tua telepon disuruh minta antar ke sana, saya tanya suami, aku ibu mae minta antar ke sini, suami bilang ya aku langsung berangkat. Jadi saudaraku sampai itu saya itu ibu mertua sama ibu kandung saya nggak ada beda, insya Allah saya sama berusaha saja. Sama. Sampai bule yang dari mertuaku sampai bingung si Azizah dikongkon mae tingarae wong isengnya ditugel budal gitu. Saya gitu. Ibarat orang buang air besar itu ditugel, dipanggil itu datang langsung berangkat. Sampai padahal mertua kan ya punya anak perempuan ya, sampai kemarin itu ya pernah terjadi kecemburuan. Kenapa ibu mertuaku kok melih luweh sering ngongkon aku timbangannya anak perempuan. Kan mertuaku single parent, jadi seumpama becek apa piye, apa pengen ke dokter apa nyampe minta antar aku. Ya pernah sih mertuaku mesti tak bilangin, sakderenge kengken kula kengken adik Irin lho mak wong tuwek iki lek kongkon anak randang budal iki marai gelo gitu loh katanya. Lek saya disuruh kan langsung berangkat, enggak pernah ada alasan sing enggak iso, apa sesuk itu enggak pengen diantar mesti langsung. Seketika? Iya seketika lek saya itu. Bahkan itu Bu ya, ada event di luar kota itu pun dibatalkan kalau Ibu nyuruh. Saya itu sebenarnya pas haul ke Solo itu wes booking hotel kan saya tiap tahun mesti insya Allah diikut toh. Ya alhamdulillah pas tahun ini ada cobaan ibuku kurang sehat yang ibu kandung. Jadi aku wes booking hotel, wes beli tiket nih travel, subuh berangkat toh seharusnya itu aku. Aku padahal malam itu wes sore habis sholat maghrib ke rumah ibu, aku besok habis sholat subuh dijemput travel berangkat ke Solo, mau hal ke Solo. Terus jam 2 malam, jam 3 lah itu. Jam 3 ya kan ditelepon bapakku, ibuku sakit. Akhirnya semua tak batal nih wes hilang lah itu. Hilang.
Enggak masalah hilang ongkosku yang lain, yang penting aku masih bisa merawat ibu. Gitu aku. Kayak suamiku juga mendukung, jadi seumpama ibu nek rumah sakit apa-apa no, mesti suamiku sing ragati adewe no. Tahun 2000 berapa Mas Ri? Umrohnya maum karo Pak Topa kita. 2022 itu kan saya penjualannya Segar kan alhamdulillah luar biasa. Bapak Bagus sama ya. ibu tak umroh nih gitu. Insyaallah. Mulai berangkat sampai kepulangan sampai yang di rumah itu saya sama suami. Jadi bisa dibilang kunci suksesnya salah satunya faktor Orang ini tua, ya Bu iya. ya. Gitu loh. Ketika kamu meratukan orang tuamu, rezekimu seperti raja. Memang benar itu tak rasakan gitu loh. Jadi seolah-olah itu enggak langsung Mas. Enggak. Padahal kan yang mestinya kalau ngomongin bisnis yang dipikir strategi bisnis, Strategi, gimana penjualan, gimana anggaran. Iya. Ini mungkin orang tua bisnisnya yang maju Iya. gitu Bu ya. Lah saya gitu loh. Aku kan di rumah semua ada pesuruh ya, ada asisten ya. Pekerjaanku tak bayar nih wong. Tapi orang tua, panggah aku sendiri kan ibuku kan tokonya masih aktif ya Mas ya. Ketika minta diantar ke pasar lagi, ya aku ya tak masih ngantar. Harus saya sendiri. Harus gitu? saya sendiri. Okay. Aku nggak boleh sing di kongkon terus aku tak kongkon itu nggak boleh lah. Aku dari aku sendiri. Kayak ini pun ya ada kebahagiaan tersendiri ketika iso ngeterne ibu terus usahaku masih di rumah masih berjalan. Jadi ketika ndek perjalanan pas ngeterne ya Allah, alhamdulillah atas rezeki. Aku diparingi iso nyopir, aku diparingi iso numpak mobil, iso diparingi duwe mobil, iso ngeterne ibuku blonjo, ngeterne ibuku becek, ibuku berobat. Terus usahaku yang di rumah dijalankan oleh anak pabrik tetap produksi, penjualan tetap berjalan. Itu iya, ada kepuasan tersendiri gitu loh. Rasanya Malah eman. Kalau nanti sampai ini yang ngerjain orang lain malah eman ya Bu terus ya. menjadi manusia yang sukses sebenarnya gitu loh. Masih bisa mengabdi dengan orang tua, usaha tetap berjalan gitu loh. Nikmat terbesar lah. Gitu nikmat terbesar. Bukannya jadi beban, malah lihatnya itu peluang, malah akhirnya nggak sabar disuruh, Lah, nggak sabar nunggu ayo ada perintah apa lagi gitu Bu ya. Iya, aku Soalnya di eman-eman malah. Jadi nggak pernah aku sama suamiku sehari itu nggak ke rumah orang tua. Padahal itu kan berbeda tempat ya. Beda. Saya sama suami itu kan begitu menikah kan Rumah langsung sendiri. punya rumah sendiri. Aku dulu kan rodok matre toh Mas. Rodok matre ya. Matre pol jarene. Jadi aku bisa ini piye ya? Golek bojo pokoknya sing duwe mobil, sing duwe omah. Oh, Itu realistis sih Bu kayaknya, nggak yang materi-materi banget lah, realistis lah. Selektif, namanya selektif kan gitu. Lah saya ya itu realistis lah, aku pengen jenenge orang menikah kan ya mesti. pengen lah ya. Pengen mikirin ke depan panjang. Iya, soalnya ya realistis Iya, bukan tadi. cuma diri sendiri soalnya kan ya Bu ya. Jadi akhirnya sekarang dipakai untuk berkunjung ke orang tua itu tiap hari. Iya, jadi mertuaku, ibuku, malam kok sebelum tidur kayak orang kok sedina iki mau enggak ngeton langsung telepon. Ya mau sedina kok enggak enak sing ngetok gitu. gitu. Kayak punya makanan atau apa mesti elingan anak itu piye kayak seneng lho ya ngalah. Kok duwe makanan seperti ini kok ditawakne anake gitu padahal nek omah panganan anake ya enak gitu. Tapi akhirnya itu juga maksudnya juga apa ya menjadi sebuah pelajaran bagi anaknya Bu Azizah. Iya. Anaknya Bu Azizah itu sangat luar biasa juga Mas. Gitu. Kepada Bu Azizah. Gitu Bu Azizah. Anakku sing barep kan wis kuliah nek Jogja ya, Mas. Yang dua kan masih kecil-kecil. Tapi ketika anakku pulang kan ya kadang libur 1 bulan gitu. Aku anakku nek omah iki jan koyo di full of service anakku iki kerasa anakku iki koyo gati nek aku. Mungkin ini yang dirasakan orang tua aku kadang berpikir seperti itu. Jadi kemana-mana nanti anakku tak terne ngono. Soalnya Bu Azizah ngasih contoh, neladani. Enggak cuma nyuruh tapi juga ngasih contohnya. Iya sih. Ning omahku apa mau sore tak comne teh ya apa mau dia ngecam kopi. Aku gawe kopi aman gawe kopi pisan apa piye. Itu penawaran seperti itu ternyata bagi orang tua wis luar biasa. Mau gawe mie, aku arep nggodhok mie sampean gawe pisan enggak.
mek ditawani mie ternyata jadi orang tua itu bakno wis bahagia gitu loh. Memang kalau lihat videonya sebelumnya itu memang tergambarkan kalau keluarganya Bu Azizah ini harmonis gitu, solid gitu loh. Kayak waktu cerita ini loh Bu, ngerintis waktu masih bangun, itu kan produksinya di luar jam operasional, jam kerja. Soalnya yang mengoperasionalkan ya satu keluarga. Itu bareng-bareng gitu iya, Bu ya? suamiku setelah pulang dari kantor, bapakku kan lek pagi naik toko nama ibuku. Anak kuliah sekolah. Anak-anak gitu. Juga nanti itu kok nggak capek, nggak apa kok di luar jam kerja malah baru produksi. Tapi seneng loh. Rahasianya malah itu momen family time gitu mungkin Bu ya. Tapi memang seneng gitu loh. Awal-awal kita produksi padahal cuma berlima, terus saya cuma berapa kita sak keluarga gitu ya. Tapi kok ada kebahagiaan gitu loh. Waktu itu baginya gimana Bu? Bagi tugasnya kalau sama keluarga sendiri? Ya itu produksinya kan malam. Ya kita 1 minggu itu produksi, terus setelah itu kita punya stok, aku sendiri kan yang keliling. Bagian keliling Bu Azizah? Aku sendiri, aku jadi keliling sendiri, suamiku yus mengurusi kerjaannya, anakku yus naik sekolahan. Tapi anakku yang barep ki pancen piye koyo aku yon. Ya seneng itu loh disuruh orang tua iki panggah budal. Enggak pernah disuruh ki Allah sik repot sik ya panggah budal gitu loh. Pernah itu satu waktu itu jam 12 malam kita pas kehabisan gula. Ngono tak ajak ambil gulai ke desa sebelah ya. Ngelewati hutan Maliran itu loh. Sepedaan motor aku sepedaan, anakku sepedaan, berangkat. Pernah satu waktu itu. Tapi enggak pernah itu anakku ki mengeluh atau gimana, sesuk aku sekolah ini. Pernah terus pas hijrah itu kan aku lahir anak kedua itu ya. Dia kan punya sepeda motor di sekolah. Ya namanya pas waktu hijrah itu kan kita kehidupannya di bawah ya. Drastis. Kayak aku melahirkan pas operasi, enggak ada uang. Motornya tak jual. Motor Satria itu tak jual. Sekolah malah diantar malah naik motor Bravo gitu. Dia ya juga enjoy aja. Biasa aja. Biasa saja. Enggak marah atau gimana. Sepedanya malah elek ya enggak. Alhamdulillah anakku seperti ibunya. Enggak jatuh, enggak jauh dari pohonnya ya. Iya. Jadinya akhirnya alhamdulillah mirip. Nah kalau yang bagian sales tadi itu Bu, strateginya waktu di awal-awal punya produk baru itu cara jualnya kalau Bu Azizah dulu strateginya gimana Bu? Strateginya lah itu aku kan setiap hari keliling. Jadi aku keliling itu naik sepeda motor bawa 3 dus lah biasanya tak bawa. Terus aku masuk ke toko itu mesti tak buka. Bu aku punya produk baru jenengan icipi gitu. Soalnya kalau aku langsung ngomong nih harga, pas harga mereka langsung larang di mahal gitu. Soalnya punya saya dulu di kelasnya minumannya wis mahal dibanding minuman-minuman lain. Waktu itu rata-rata berapa Bu yang lain? Minuman lain tuh harga waktu itu cuma 17,5 saya sudah 25 loh Mas. 17,5 sampai 20 yang paling tinggi tuh. Aku 25. Tapi aku kan kualitas yang saya jual. Jadi dengan cara dikasih tester. Nanti kalau sudah merasakan baru mereka tanya harga. Enak. Baru mereka tanya harga. Tapi kalau kita menawarkan, Bu aku punya minuman harganya segini, larang mesti langsung begitu. Kadang-kadang bagi pemula juga takut Bu kasih tester yang banyak. Kan nanti akhirnya kan juga jadi operasional, jadi biaya Bu ya. Itu gimana Bu Azizah? Aku mindsetnya gini, seumpama mancing kan nggak mikir pancingnya loh Mas, kan dikasih cacing. Nah anggap aja kan segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Niatnya sedekah lah aku lah. Sedekah juga iya, mancing juga iya. Mancing juga gitu. Mulai mancing mek dipasangi cacing, pancing enggak ada cacingnya. Kan yo tangi lamun mulai iwak. Dapat iwak mungkin 1000 banding 1, tapi ketika dikasih cacing kan mudah. Yo aku tak kasih tester. Yo ada sih perlawanan. Tapi aku dulu gini. Koyoke ada feeling aku kudu ora feeling aku kudu masuk toko iki. Jadi jarang Mas toko satu toko tak masuki satu kali langsung mau. Jarang malahan. Hampir enggak ada koyoke. Minimal di 3 sampai 5. 5 kali baru. Wes tambah toko yang Chinese itu, mereka tuh luar biasa.
Sampai ada toko gini, dia mau order segar karena bosen sama aku. Oh. Bosan dikunjungi. Wis daripada didatangi tak order wis. Ya wes tak tukone bener mbok parani neh gitu. Sampean. Bukan itu kan misal ya, kan misal penolakan pertama. Pasti kan ditolak kan, pasti Iya. pegel kan? Pegel apa enggak? Pernah keluar dari toko nangis loh. Nah, maksudnya ngelola hati untuk datang ke sana lagi itu gimana? Ya Kan mungkin karena wes sering sobo pasar dari awal ya, mentalku wes terbentuk, terbentuk mungkin gitu. Walaupun pegel besok masih ke sana lagi gitu ya. Ya tak gangi paling seminggu lagi. Seminggu lagi Kan sana yo lagi. aku baginya dulu Senin sama Selasa ke arah utara, Rebo Kamis ke arah barat gitu aku. Sehari dulu. rata-rata waktu itu datangi berapa toko, Bu? Aku minimal 5 toko. Oh, targetnya Sehari. minimal tak 5 5 toko gitu. Itu keliling-keliling seperti itu berapa bulan Bu dilakukan sendiri? Aku keliling nggak lama, Mas. Terus alhamdulillah waktu produkku launching kan pas bulan puasa. Pas bulan puasa kan momen yang bagus untuk meluncingkan produk baru. Terus setelah lebaran itu aku mulai kelilingi. Mulai keliling terus ya itu selain keliling ke toko-toko, aku ngelobi ke MUA boy, tukang rias manten. Mua. Artis. Terus sing ditaruh-taruh kuwi. Kan yo kita menentukan target marketnya toh. Oh, Ya. pasarku iki. Maka agennya inilah ibaratnya yang supaya aku tercapai pasarku, dalane iki. Wong ewuh kan yo mesti gawe mua, rong gawe tekan tarup. Mereka tak lobby lek sampean oleh orderan tarup, oleh orderan ngrias manten, masuk no minumanku engko sampean tak kasih. kasih fee. Oh. Terus nengge wong ewuh itu jadi iklan yang jitu juga. Soalnya wong ewuh kan dia langsung minum. Terus kedua aku mensponsori acara-acara pengajian, ngono kuwi engko ndek pintu masuk tak taruh ndek pintu masuk free gitu. Jadi tiap pengunjung dapat minum gitu. Kok enak ini gitu, seger. Gitu. Tapi mereka Soalnya aku piye? Yakin produkku berkualitas gitu loh. betul. Sekarang Mas, kalau Mas Dora juga Blitar ya. Jadi saya kan mertuanya Blitar. Kalau biasanya kan kalau lebaran kan keliling-keliling itu hampir semua tempat yang tak kunjungi minumannya segar. Suguhannya segar, ya. Iya. Suguhannya segar. Itu Memang nggak asing sih kalau yang buat di Blitar sih nggak asing. Lah aku kan gini toh Mas. Jadilah ikan besar di kolam yang kecil. Nggak harus nggak harus kolamnya nggak harus besar. Nek kolam besar paling kita jadi ikan kecil. Tapi ketika kita jadi ikan besar di kolam kecil, hasilnya iso maksimal gitu loh. Jadi nek Blitar kene iki wis kaya ikan besar San. jadi ikan besar aku nek Blitar sini. Jadi nggak ngeremehin gitu akhirnya Bu ya, nggak ngeremehin segala sesuatu yang ada itu potensinya dioptimalkan. Iya, jadi kan kadang ada toh produsen sing fokus memperluas pasar. Fokus jadi nenggek kolam besar, tapi akhirnya ketika bermain di kolam besar mereka cuma jadi ikan kecil. Iya. Nah, aku fokus dulu nek kolam kecil jadi ikan yang besar. Wah, nanti kalau wis target tercapai terus pasar stabil, bolehlah kita memperluas Pasarnya. Nah, Berarti ke depan akan ada segar di kota-kota lain ya Bu? Iya, ya? Sekarang di kota mana aja Bu yang sudah kirim? Kalau bulan puasa ini saya di Malang sudah ada agen. Malang, terus saya ada di Lampung. Oh sampai Lampung. Tapi yo masih Kecil-kecil. Bulan puasa sih, momentum musiman, ya, musiman. Surabaya. Tulungagung gitu. Kediri juga sudah masuk ya. Tulungagung Kediri kan sudah masuk areane sales-salesku. Jadi sales-sales bilang mereka Agi Raya. Oh, Blitar, Kediri, Tulungagung, Agi Raya. Itu kan salesnya Agi Raya itu kan bagi perusahaan besar kan satu wilayah. Satu kesatuan, ya. Kayak saya kan salesnya enggak khusus sales minumanku. Jadi ketika tadi aku keliling, akhirnya banyak toko yang tak layani toh. Iya. Akhirnya kan aku keteteran, wis ngurus produksi, wis keliling. Sales, iya. Akhirnya ada banyak toko itu yang produkku sudah habis, tapi aku belum mau jadwal keliling kan lama-lama yang biasanya 1 minggu sekali malah diparani 2 minggu. 2 minggu lama jadi 1 bulan toh. Akhirnya stoknya mereka habis, aku belum keliling ke tokone, aku di WA belum bisa ngirim. Iya. Mereka minta ke sales minuman lain. Jadi kan ada sales minuman galon gitulah. Pak iki lho aku duwe dagangan segar iki entek wis suwi bakule tak WA nanti kirim-kirim. Sampean golekne iso apa enggak? Nah, akhirnya sales si minuman galon tadi ke tempatku. Bu aku lah orderan iki lho. Pomo
minumannya sampean tak bantu masarne piye. Ya aku ya alhamdulillah dibantu masarne. Malahan. Nah, gitu akhirnya sales Agiraya tadi kebanyakan ya seperti itu. Jadi sales khusus bawa segar aku malah nggak punya. Terus Siap, ini siap. Bu, yang unik itu juga bahkan orang rela deposit. Oh. Ini aku dimasuki deposit. Udah masuk deposit ini Bu. Itu awalnya gimana Bu? Kok PD pertama kan nggak mau tempo, selalu cash. Terus habis itu malah sampai deposit. Ini kan akhirnya jadi kita nggak perlu hutang kan ibaratnya, malah ada orang naruh dana di kita. Itu dulu ceritanya gimana Bu sampai bisa gitu? Aku sampai di titik ini ya, kadang sama suami lah yo, adewe dhisik golek duit 10 nggih bayar angsurane direwangi nglebokne BPKB motor. Lah saiki duit atusan juta malah diweh-wehne diranu gitu. Insyaallah. Nah, awalnya gitu gimana? Awalnya memang strategi mau gitu apa enggak sih Bu? Enggak, maunya gini, dari awalnya kan saya tahun ke-1 sampai ke-3 kan cuma satu mesin. Dan tiap bulan puasa itu pasti luar biasa toh. Akhirnya kan kita pengen berkembang. Pengen berkembang kan otomatis kan butuh modal toh Mas. Untuk beli mesin yang lebih besar lagi. Terus akhirnya kayak kita kan wis yakin hijrah wis enggak main riba lagi. Mau minta permodalan ke orang tua kan ya pertama wis dimodali kan enggak enak. Akhirnya aku sama suami seumpama kita tawarkan ke pelanggan segar, toko-toko segar yang dulu nyetok banyak, gimana kita kasih harga spesial tapi uang masuk, terus nanti dikirim pas bulan puasa. Jadi ya musyawarah wong loro, marketingnya wong loro. Akhirnya suami menyetujui, aku menawarkan ke toko, kan tahun kemarin bisa kita lihat Mas, tahun kemarin toko A ini yang order segar sekian ribu, berarti kan kebutuhannya wakeh. Tak datangi, Bu aku mau beli mesin tapi aku belum ada modal. Jenengan tahun ini rencana pengen order berapa? Satu toko itu ada yang sampai 15.000 loh. 15.000 box. Puasa aja Bu. Bulan puasa aja. Terus Banyak 15.000 itu. banyak. Mikul kayaknya sini Mas. Banyak. Terus kui tak kasih harga seumpama hargane biasanya potongannya berapa? Biasanya dapat harga gosip 23 ya. Tak tawarkan 2. Jenengan lek mau cash sekarang tak kasih harga 20, tapi kalau 50% nanti 22 pelunasannya ini mereka sendiri. Ngitung sendiri ya. Wah ini selisihnya 15.000 tapi nanti kali 2.000. dengan perjanjian harga penjualan tetap yang saya tentukan. Jadi harga pasar tetap stabil. Meskipun toko ini dapat kulaan luwih murah, kok kan iso ae toko iki kok ngedol malah malah murah. Nggak boleh. Nggak boleh, tak buatkan surat perjanjian, ada materainya. Jadi penjualannya harus tetap sesuai standarku. Iya. Si toko yo seneng kan ya. Berarti luwih akeh, aku sendiri tenang soalnya nggak ngurus harga pasar terjaga. Harga pasar berapa sekarang Bu? 25-26. Siap. Terus akhirnya di tahun itu aku akhirnya dapat modal, tak nggih DP mesin. Itu waktu itu kan aku membuka harga itu kan 4 bulan sebelum bulan puasa. Jadi pas bulan puasa mesinku wis ready kan, ada waktu jangka 3 bulan untuk aku pesen mesin ke bengkel. Ya alhamdulillah pas tahun pertama itu bagus, akhirnya tahun kedua ketika aku wis nggak butuh modal, mereka Tetap. Mbak aku mau deposit kayak tahun kemarin loh, aku wis nggak butuh duit. Terus gimana? Ditolak Bu, masa ditolak? Ya tetap tak terima. Enggak baik nolak rezeki. Lah buat apa uangnya? Buat apa? Ya saya kan jual, terus saya akhirnya makanya mulai dari sekarang aku 4 bulan sebelum bulan puasa wis mulai produksi. Oh buat operasional itu ya. Dan kalau uangnya orang nggih beli segar terus tak nggih seneng-seneng, kok pas uangnya jimok lah ya repot. Akhirnya ya tetap tak di belanjanya bahan baku, terus tak produksi, tak simpen di gudangku. Terus ke mereka kalau punya gudang, tak kirim ke gudang mereka kalau mau. Tapi kebanyakan yang toko-toko gede itu yang punya gede biasanya kan tokonya di lokasi sini, gudangnya lokasi sana gitu mau. Kalau nggak mau ya tak simpen di gudangku. Yang penting uang mereka sudah tak jadikan modal. Dan pasti ada pembeli kan, dia pesan kok. Iya pasti diambil. Karena pasar kita sudah sudah terbentuk. Satu terakhir Bu Aziza,
Ternyata saya juga dapat bocoran Mas Surya. Baza ini juga gemar sedekah. Nah, ini metodenya unik. Nah, ini sedekahnya Bu Aziz seperti apa? Metode sedekah yang wajib itu sedekah subuh. Itu dijalani terus ini Bu ya? Iya, Sedekah setiap subuh berarti dari ya? zaman aku sekolah kayak ngajari ibu. Zaman masih sekolah? Iya. Iya. Wah, metodenya gimana itu Bu? Maksud saya gini Bu Aziza. Maksudnya kan sedekah subuh ini kan ngetren akhir-akhir ini ya. Ngetren kan akhir-akhir ini Ustadz siapa itu? Oh iya betul. Ustadz yang udah meninggal. Sudah meninggal aku itu wes kan? wes menjalankan kuwi. Bahkan sebelum itu Iya. itu viral, Bu Aziza sudah melakukan itu sejak sekolah? Heeh. Oh. Kayak dhisik nganu. Kan nek ngewene tiap hari Jumat ya tak kasih nih temanku sing yatim apa sing nggak punya. Jadi aku pernah dapat teman SMA sekarang di Kalimantan sana. Pas mudik ke Blitar tuh dia di Kalimantan dia kan sudah ya hitungannya udah sukses lah, sudah jadi guru gitu ke sini. Ke rumahku itu bertamu ya. Ya berterima kasih dia ingat dhisik dia salah satu penerima sedekah subuhku. Subuhmu. Kan sedekah subuh ya aku gini toh Mas. Sedekah subuh kan setiap hari toh. Sedekah itu kan enggak oke, tapi kan rutine. Nah, ya zamane aku sekolah dulu ya sedekahku paling ya paling 500 200 gitu zaman aku SD. Terus saya ngajari ibuku dulu. Nanti dibetok pas hari Jumat. Engko dikasih nek sopo gitu. Terus saya waktu itu pas aku SMA itu aku punya teman, dia itu aku ingat dia rumahnya di Bajem sana, dia di openi bayi. Dia anak yatim, enggak bapaknya meninggal, terus ibu orang Kalimantan atau bekerja di Kalimantan, pokoknya enggak paham aku, pokoknya dia cuma sampai bayar terus. Jadi ya enggak rutin tiap Jumat enggak, tapi sering-sering dia yang menerima sedekah subuhku itu tadi. Kan sama ibuku dulu dikasih koyo rodong bekas ada permen atau apa atau di tempat salatan gitu. Kita punyaku, punya bapakku, punya adikku kan kita punya sedekah subuh sendiri-sendiri. Kok tiap hari Jumat dibetok, dia ada plastik diwehne gitu. Ke satu orang apa gimana itu Bu? Ngasihkan? Terserah kita. Oh. Jadi kadang yo ketika sreke hatiku tak wehne apa Ini semua. Lek kebanyakan gitu lah aku semua. Jadi aja dihitung. Ketika dibetok jadi plastik terus dilungne gitu ae. Kok lek dihitung Mulai mikir. Wakeh ya. Ada rasa eman-eman gitu loh. Jadi kayak sekarang sama masku ketemu ketika hari Jumat terus dibetok nih diwehne ketemu polisi cepat nek perapatan yo sire serke ati diwehne iki. Semua waket ya berarti. Iya. Kok lek gak ngono yo dibawa ke masjid. Dibawa pas Jumatan gitu. Lek pokoknya itu loh, aja dihitung. Jadi lek sekarang biasanya ndek toples bekas sosis gitu ya. Kok dibetok disokne nang plastik dibawa gitu ae. Aja dihitung. Lek dihitung kok ada kok akeh men kok malah gitu. Malah berubah hatinya. Setangge tuku Jadi ketika lagi tenar sapa Ustadz yang meninggal siapa itu. Ya? Saya juga lupa. Yang meninggal loh, yang Lombok loh. Sedekah subuh. Iya betul. Aku harus menjalankan dari dulu ini. Aku dalam hati begitu. Nah Bu Aziza berarti masukinnya ke wadah apa Bu? Kayak kayak celengan. Oh toples. Toples ada sosis tadi loh. Setiap hari, setiap minggu bisa dibuka gitu. Oh, taruh situ tiap Jumat diambilnya. Dibetok. Tapi lek betok aja dihitung. Lek dihitung kok akeh meneman. Eman malian. Terus lek jegurne ketika sedekah subuh itu ya enggak harus nominal. Aku harus segini. Kayak sesuai hatinya. Hati. Lek ibuku bilang, lek sedekah kayak pas kita ke WC gitu loh. Ikhlas. Iya ikhlas, enggak dicari-cari. Jangan ada rasa gandul apa piye ngono loh. Seperti itu. Pas dapat rezeki banyak ya banyak. Kadang gini Mas, ya kayak tadi ilmu mancing tadi. Kok omsetku penjualan kok menurun dipancingnya nggak sedekah sing rada gede gitu loh. Pengen oleh iwak gede sing nggih mancing cacingnya sing gede. Umpane gitu lebih gede. Gitu loh. Iya, kadang-kadang untuk mancing, kadang-kadang juga untuk syukur. Jadi sampai hari ini aku telepon anakku sini Jogja iki. Yang pertama sholatnya gimana, sedekah wes. Wah itu. Urusan sudah makan apa belum dia punya perut rasa luwe pengen makan. Iya enggak perlu diingatkan ya. Kalau telepon anak itu ya sholat dan sholat sama sedekahnya. sedekah, Masya Allah.
Berarti anak di sana juga menjalankan itu ya Bu ya? Iya. Yang Dan koyo anakku luweh nggak tega koyo aku. Anakku lek pas kita keluar ya pernah suatu waktu di lampu merah anak yang jualan es drop. Es dropnya harganya 10.000. Anakku yang bayaran 20.000 lan. Kok bayaran 10 to Kak? Biene to ora mesakne. Terus anakku ngene, "Po mau tak ajak nyang pasar no ya. Engko lek kita normalnya beli ke toko sing ruame gitu ya." Betul. Lah anakku goleki kuwi. Toko yang sepi. Kok ono sing sepi kan ora mesakne gitu lah anakku. Itu dulu didiknya gimana Bu? Saya malah penasaran itu. Wis ngalir gitu aja ya Bu ya. Oh iya. Aku ya kan ya begitu dia kuliah kan ya jarang awar toh Mas. Jadi lho kok iki carane kok ngene bayar dilebihi terus ketika aku diantar ke pasar kono kae lho wong tuwek rane nukoni malah sing rame. Aku digrenengi. Kan ya biasa toh kita ke pelanggan terus tokone pelanggan kita rame soalnya kan ya balangnya kumpulin piye. Aku digrenengi anakku kon-koni bagus sing gak rame. Lebih peka ya, lebih peka. Kayak lebih peka. Kayak wis lama tuh Mas. Udah berapa? Sudah 1 jam lebih? Sudah. Masa? Gak kerasa makanya. Iya. Yang biasanya yang timekeeper Mas Surya. Mas Surya masih ada penasaran lagi? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Paling kalau yang terakhir Bu Azizah itu pengennya dikenang sebagai orang yang seperti apa Bu? Kalau orang pengennya nanti nginget Bu Azizah itu, Bu Azizah orang yang kayak apa sih? Oh, Buat ke depan nanti. orang aku ya. Ini ya orang-orang mengingat aku Bu Azizah wonge bahagia. Pokoknya ketika awal Bu Azizah ikut kesetrum bahagiane gitu loh. Itu kerasa sih, udah kerasa. Saya aja bahagia hari ini. Karena gak perlu tanya banyak-banyak sudah ngalir. Itulah kebahagiaan kita hari ini Mas. Udah berarti cocok itu Bu. Ya kebahagiaannya udah nular banget lah. Positifnya itu nular banget sih. Bibesnya pengen positif ya. Terus aku pengenku ilmu yang aku punya tak bagikan terus bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Jadi seumpama seperti yang Mas tanya tadi ya, efeknya ini apa yang banyak telepon atau WA yang masuk Mas. Kebanyakan mereka pengen bikin minuman. Jadi ketika ada orang pengen bikin minuman, pengen belajar ke aku, dengan senang hati tak bantu. Terus mungkin mereka bikin usaha pabrik minuman nanas gitu ya. Itu ada kepuasan, kebanggaan tersendiri. Aku bisa menularkan ilmuku, terus dia bisa produksi, akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru. Kayak iki ada kepuasan gitu loh. Malah ada rasa Jadi terbalik ya, biasanya orang lain merasa takut tersaingi, khawatir ini malah puas. Malah puas. Enggak tersaingi. Jadi banyak teman memproduksi minuman nih. Jadi ketika aku saat ini ya, pabrik ini malah punya minuman dulu cuma produksi apel sama teh kok sekarang ada nanasnya. Ada nanasnya. Aku dalam hati moga-moga pabrik ini terinspirasi dari aku. Aku malah berdoa seperti itu. Ada jariah akhirnya nanti. Ada di amal jariahku yang terus mengalir kanan gitu loh. Ada hal yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Kepuasan tersendiri gitu loh. Saya kapan-kapan tak main sana ya Bu, boleh Ya. Bu. Saya tuh nggak kepikiran bakal bikin sih. Mungkin kalau agen mungkin masih bisa. Ampasnya tadi loh Mas. Iya. Kita bisa kolaborasi. Oh iya, ampasnya tadi menarik. Nanti insya Allah Ampasnya bisa untuk pakan domba. Nanti Nanti saya tak main, insya Allah saya main sana. Iya. Di Blitar sini kok malah belum main ke sana kan malah durhaka nanti 30 saya. menit. Jadi jangan lupa lewat lahar-lahar. Oh iya, demi ke sana saya melalui lahar. Perjuangan ya. Aten Mas Arya? Iya Mas Agung. Ya udah, terima kasih Bu Aziza luar biasa hari ini. Jadi bahagia semuanya. Insya Allah penonton juga bahagia. Alhamdulillah insya Allah. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode Goyang. Jangan lupa tetap di segmen Goyang Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesuai perkiraan. Kalau sama Bu Azizah tenang. Pasti seru. Seru. Bahagia.